Assalamualaikum, jumpa lagi nih. Videoku kali ini masih tentang Adenium arabicum. Nih, kali ini aku mau ganti media dari Adenium arabicum ini ya. Aku punya 7, yang 2 saya prokar, yang 5 tidak saya prokar. Tapi ini akan saya program pembesaran akar saja ya, biar lebih cantik. Nanti akan aku bahas tentang medianya apa saja, kemudian cara tanamnya, tip-tipnya ya, jangan asal tanam aja gitu ya, supaya tidak busuk dan lain sebagainya ya. Nah, yang 2 ini ternyata dia lebih subur, yang saya prokar itu ya. Kemarin sudah saya bikinkan videonya sampai part 5 gitu ya. Nah, ini nanti ada sambungannya lagi itu. Jadi ini memang bertahap, jadi dibiarkan seperti ini dulu seminggu lah kurang lebih, baru kemudian saya lakukan treatment berikutnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan bongkar Adenium arabicum RCN yang 5 ini ya. Oke. Pertama-tama kita cabut dulu dari medianya. Ini dulu saya ganti media sebelumnya itu awal musim hujan. Jadi di Jogja waktu itu hujan, kalau musim hujan itu tiap hari bisa hujan terus-menerus gitu ya. Jadi waktu itu medianya saya tidak menggunakan tanah gitu ya. Saya hanya menggunakan arang sekam dan pupuk kandang. Tuh ternyata selama hampir 6 bulan itu pertumbuhannya seperti ini. Dia tambah besar juga sebenarnya ya. Jadi tiap 2 bulan sekali saya pruning daunnya dan hasilnya seperti ini, walaupun tidak sesubur yang saya prokar tadi ya. Oke, sekarang awal musim kemarau. Ini Jogja musim kemarau nih, bulan ini awal-awal gitu ya. Tuh sudah saya bongkar semua. Tuh ternyata akarnya sehat semua loh ya, tidak ada yang busuk. Jadi kalau adenium itu asalkan medianya itu poros atau tidak mudah padat, nah itu dia tidak akan busuk, insya Allah seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau tanam lagi. Ini media lamanya, media bekasnya itu tidak saya buang, tetap akan saya gunakan, dan potnya juga tetap menggunakan yang ini karena besarnya masih cukup untuk pot ini. Jadi saya belum ganti untuk yang lebih besar. Nanti kalau sudah benar-benar sesak baru diganti dengan pot yang lebih besar gitu ya. Nah, ini media lamanya ini dia dulunya hanya arang sekam dan pupuk kandang ya. Dan ini akan saya gunakan lagi untuk menanam ini, tetapi saya akan tambahkan 2 komponen lagi ya. Apa saja itu ya? Tuh ini masih bagus sebenarnya, masih poros gitu ya. Nah, ini dia nih media yang akan saya gunakan. Jadi yang pertama ini media lama tadi, media bekas. Kemudian saya tambahkan ini pupuk kandang, yaitu pupuk dari kotoran hewan. Kalau punya aku ini dari kotoran kelinci, jadi teman-teman boleh pakai kotoran sapi juga boleh ya. Kemudian yang 3 ini adalah tanah. Saya gunakan tanah di awal musim kemarau ini, aman-aman saja insya Allah ya. Dan tanah, tapi jumlah tanahnya ini setengah dari media lama dan pupuk kandangnya ya. Ingat, jadi satu bagian media lama, 1 bagian pupuk kandang, dan tanahnya ini setengah bagian gitu ya. Sebenarnya pada musim hujan pun sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi demi amannya kalau awal musim hujan saya nggak pakai tanah, tapi kalau awal musim kemarau saya pakai tanah. Dan tanahnya itu pilih yang top soil atau tanah lapisan atas. Kalau kita cari di kebun itu ambil tanah paling atas, lapisan paling atas gitu ya. Ingat, satu kemudian setengah ya. Oke, jadi perbandingannya 3 ini, bahannya 3 ini maksudnya, kemudian dicampur. Tuh, pokoknya campur-campur, aduk-aduk sampai benar-benar menyatu ketiganya tadi gitu ya. Sebenarnya dari 3 ini boleh ditambah 1 lagi, yaitu pasir. Boleh pasir bangunan, boleh pasir malang. Oke. Nah, selanjutnya kita tanam. Nah, ini cara nanamnya juga ada tipnya loh ya. Tidak asal tanam aja ya. Tuh, ini bagian bawahnya ini
akar-akarnya serabut ini ya, lihat. Ini tidak boleh ketekuk. Kalau saya nanam itu harusnya tidak boleh ditekuk-tekuk gitu ya. Jadi nanamnya harus gini, agak diangkrekkan di atas gini ya, bukan di bawah gini. Jadi akarnya tidak melengkung-lengkung gitu, jadi diharapkan dia menjuntai-juntai ke bawah gitu ya. Nah, triknya itu dikasih bilah bambu seperti ini untuk membantu menyangga. Nih lihat. Tuh. Nah, taruh di atas pot seperti ini tuh bambunya. Tuh, jadi akarnya lihat di dalam sana itu dia tidak ketekuk apa ya? Istilahnya apa tuh ya? Tuh panjang kan? Jadi saya maksudnya itu akar yang di bawah itu tetap menjuntai ke bawah, kemudian baru dikasih medianya. Nah, jadi bilah bambu ini hanya untuk membantu saja, membantu waktu kita kasih media ini ya. Jadi sambil dipegang pakai tangan kiri, tangan kanannya kita menaruh medianya sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin baru sepertiganya dulu. Nah, itu kemudian kita pakai bilah bambu juga gitu, dimasukkan ke sela-sela akar tadi yang di bawah itu tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya maksudkan di sini ya. Kemudian tambah lagi medianya, kemudian ditusuk-tusuk lagi gitu ya, agak ditekan-tekan dengan menggunakan bilah bambu kecil gitu ya. Hati-hati gitu, usahakan jangan melukai akar-akarnya yang di bawah itu tadi ya. Ya pokoknya kita gunakan dengan hati lah ya waktu melakukan ini. Jadi cukup mengasihkan juga ya. Tuh, jadi satu tanaman ini ya butuh beberapa menit juga ya untuk menyelesaikan penanamannya. Jadi tidak asal tanam. Insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Akarnya itu di bawah tadi akan tumbuh memanjang dan juga membesar gitu ya. Tidak hanya bonggolnya tadi aja yang besar ya. Jadi bonggol yang besar sudah berada di atas media. Jadi kita programnya di sini untuk memperbesar akar-akar yang di bawah tadi supaya lebih cantik lah ya nanti. Jadi ini pembesaran akar atau bonggol gitu ya. Oke. Supaya nanti akarnya cantik juga walaupun tidak diprogram akar. Akarnya tetap aslinya seperti itu. Kalau diprogram kan mirip-mirip akar gurita tuh ya. Nah, kalau ini itu benar-benar aslinya dari Adenium arabicum, hanya kita tata-tata saja. Akarnya itu supaya subur, supaya lebih panjang dikit gitu ya, tidak. Jadi diangkrekkan sedikit demi sedikit waktu kita mengganti media seperti ini ya. Tuh harus telaten juga nih pekerjaan kayak gini ya. Pokoknya di sela-sela akarnya kita isi dengan medianya ini. Oke. Sambil ditekan-tekan dikit, walaupun jangan terlalu keras juga nekannya, nanti padat ya. Oke, seperti ini harus telaten ya. Tuh kalau kurang tambah lagi gitu ya. Nah, oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, bambunya diambil aja. Tadi kan cuma untuk membantu saja. Tuh bekas lubangnya dari bambu tadi diisi dengan media. Nah, sudah jadi seperti ini. Wow kan? Tanamannya juga tidak goyang, mantap dari bawah itu, cakep ya. Nah, gitu cara tanamnya ya. Jadi jangan asal tanam, jangan asal timbun media, oke? Bagus sekali nih cara kayak gini nih ya. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa dipraktekkan. Jangan di skip videonya. Biasanya teman-teman suka skip video sih ya, jadi kurang paham kadang-kadang ya. Jadi pokoknya yang pertama itu nih kasih bilah bambu ini untuk membantu saja ya. Oke, terus diisi dengan media sedikit demi sedikit. Tapi saya tidak akan videokan semuanya ya. Saya videokan satu saja tadi. Jadi semuanya sama caranya. Oke, dan hasilnya cring. Nih. Wow kan? Lima-limanya sudah selesai, saya ganti media. Caranya seperti tadi ya, ke lima-limanya ini tuh.
bonggolnya cakep-cakep ya. Kalau Adenium arabicum itu ciri khas bonggolnya itu melebar ke bawah, walaupun ada 1-2 yang agak kecil itu ya. Tuh. Nah, langkah berikutnya itu pruning daun. Nih, pruning daun yang di atas ini semuanya pruning total. Nah, ini tujuannya sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya di sini. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ganti media, 2 bulan sekali pruning total daun. Ini mempercepat pertumbuhan batangnya. Beda kalau yang tidak sering di pruning daunnya, itu biasanya lebih lambat besarnya bonggol. Jadi mempercepat pembesaran bonggol gitulah ya. Pokoknya beda kalau dibandingkan gitu ya. Kemudian juga mengatur percabangannya juga. Jadi fungsinya macam-macam juga ya. Karena ini habis diganti medianya, jadi juga untuk mengurangi stres dari tanaman ini. Tadi kan habis dibongkar tuh ya, jadi akarnya itu akan beradaptasi dulu dengan media barunya kan. Jadi kalau di pruning daunnya itu dia akan lebih cepat adaptasinya ya. Tidak usah merontokkan daun dulu, jadi daunnya kita bantu kita pruningkan gitu ya. Jadi fokus nanti dia ke adaptasi akarnya itu tadi dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Nah, kalau seperti ini biasanya setiap habis ganti media itu tidak langsung saya siram gitu ya. Saya siramnya 3 atau 5 hari kemudian karena takutnya ada luka tadi waktu kita tanam tadi ada luka-luka baru di akarnya itu. Oke, demikian video saya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.